Pak Kiai, pada 2021 ini banyak sekali saya temui di majalah-majalah yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan KDRT. Yang mana akibat KDRT ini bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga, sampai-sampai menimbulkan perceraian. Dan salah satu sebab adalah ketidakpatuhan atau ketidaktaatan sang istri kepada suami. Yang saya tanyakan, bagaimanakah cara-caranya agar sang istri bisa taat kepada sang suami? Gimana caranya suami mempunyai istri yang taat gitu ya. Pertama, carilah istri yang mengerti agama. Jadi utamanya memahami agama sang istri tersebut, maka lebih mudah untuk diatur gitu ya biasanya. Yang kedua, suaminya jangan pelit. Kalau suami pelit, misalnya memberi belanja 1 bulan 1 juta, padahal kebutuhan istri dan anak-anaknya bisa sampai 2 juta, kemudian suaminya tidak ditaati, itu suami yang gak bener namanya ya. Maka penuhilah kebutuhan istri dengan sebaik-baiknya, kan begitu ya. Nah, itu yang utama. Jadi kalau misalnya suaminya penghasilannya 5 juta misalnya. Kasihlah istri 2,5 juta, yang suaminya pegang 2,5 juta. Walaupun kebutuhan istri hanya 1,5 juta. Misalnya ini rumah tangga kecil, gambarnya begitu. Sehingga istri tersebut menjadi senang. Tapi kalau suaminya pelit minta ditaati, ini suami model apa ini kan gitu ya. Nah itu satu. Kedua, ya ajaklah diskusi senantiasa, apa-apa didiskusikan gitu ya. Suami juga jangan terlalu banyak merahasiakan sesuatu gitu. Misalnya ini suami kerja di kantor, ya di kantor itu kan banyak godaan. Kemudian punya HP, misalnya HP-nya diberi tanda sandi apa gitu. Akhirnya istrinya curiga, akhirnya terjadi pertengkaran. Jadi pertengkaran itu kadang-kadang tidak hanya dari istri, dari suami juga banyak penyebabnya. Ya, kalau dari istri ya begitu. Yang pertama diajari dengan ajaran-ajaran yang baik, suruh ikut ngaji. Kadang ada juga suami yang begini, melarang istrinya mengaji. Ada apa mengaji di situ? Akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran. Karena apa? Istrinya tidak mengerti agama, tidak tahu ketaatan wajib kepada suami itu harus bagaimana. Itu saya sering menemui ada suami yang melarang istrinya ikut pengajian. Saya sering menemui. Jangan suaminya sendiri tidak bisa mengajari di rumahnya. Maka kewajiban suami yang tidak bisa mengajar istri di rumahnya, ya harus memfasilitasi agar istri itu mengerti agama, entah itu mengambilkan guru privat, atau mengantarkan ke tempat pengajian, atau minimal mengizinkan istrinya ikut mengaji sehingga istri itu menjadi paham agama. Kalau paham agama tidak ada jaminan 100% tidak ya, tergantung kondisi rumah tangga masing-masing, tapi biasanya yang mengerti agama itu lebih mudah untuk diarahkan begitu ya. Yang kedua, suaminya juga harus mengerti agama. Jangan istrinya saja disuruh ngaji, suaminya malas. Akhirnya apa yang terjadi? Gak sinkron. Bahkan ada istri yang ingin menutup aurat dengan sempurna karena istrinya ikut mengaji, sedangkan suaminya ini Islam abangan. Ya. Akhirnya melarang, aku gak suka kamu pakai jilbab. Apa jilbab itu bikin gak enak aja lihat pemandangannya dan segala macam. Ini namanya suami-suami yang tidak bertanggung jawab dan suami-suami yang menyebabkan pertengkaran tadi. Jadi kita melihat bukan karena kita ini seorang laki-laki, kemudian kita seperti para santri ini misalnya ya, karena laki-laki kemudian berasumsi saya akan mencari istri, kan begitu ya. Suatu saat saya akan punya istri, maka istri saya harus taat. Tapi santrinya misalnya nggak mau belajar gimana cara mendidik istrinya, ya nggak sinkron. Maka juga kalau nanti jadi orang tua, maka orang tua yang baik yang bagaimana? Pertama orang tua jangan pelit kepada anaknya. Misalnya saja anaknya itu membutuhkan uang saku sekolah sebut 5.000, ya enggak apa-apa. Agar di sekolahan
jajannya itu 5.000 gitu. Tapi kalau di rumah sediakan dong oleh ayah-ayahnya itu, sediakan makanan-makanan yang sehat, ya, yang mendidik, yang baik demikian. Kalau hanya ngasih uang 5.000 kemudian minta anaknya taat 100%, tidak ada nakal sama sekali, namanya bapaknya yang perlu diajarin ya. Bapaknya yang perlu dipermasalahkan, tidak begitu ya. Jadi kita tidak boleh nuntut sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Kecuali kalau ayahnya atau suaminya sudah berbuat banyak hal yang terbaik untuk anak-anak atau pada istrinya, kemudian ada watak istri atau anak yang kurang baik, maka ini istri atau anak yang memang perlu dididik atau bahkan juga ya dimarahi bila perlu demikian ya. Nah, itu yang semestinya terjadi.